Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang bab 6, yaitu bentuk, jenis, dan nilai estetis gerak tari. Kami berasal dari kelas 10 IPA 1. Adapun anggota kelompoknya, yang pertama ada Ardana Nila Zadana Gila, yang kedua ada Jihan Syafirah Al-Khotiri, yang ketiga ada Arsitawati, dan yang keempat ada Syarifah Faradila Al-Idrus. Adapun pembahasan yang akan dibahas: A. Bentuk gerak tari, B. Jenis gerak tari, dan C. Nilai estetis gerak tari. Pendahuluan. Tari tersusun atas gerak satu dengan gerak lainnya. Gerak tersusun atas motif-motif gerak. Jadi setiap gerak memiliki bentuk yang berbeda-beda. Gerak juga memiliki jenis tersendiri. Ada gerak yang tidak mendapat sentuhan stilisasi, tetapi ada juga gerak yang diberi stilisasi. Kedua jenis gerak ini menyatu dalam sebuah tari. Perpaduan antara bentuk dan jenis gerak inilah nilai-nilai estetika pada tari dinikmati selain pendukung tari seperti tata rias dan tata busana serta properti. Bagian A. Bentuk gerak tari. Kata bentuk atau form digunakan pada bentuk seni manapun untuk menjelaskan sistem yang dilalui oleh setiap proses pekerjaan karya seni tersebut. Ide ataupun emosi yang dikomunikasikan sang penciptanya tercakup di dalam bentuk tersebut. Lalu, apakah yang dimaksud dengan bentuk itu sendiri? Bentuk merupakan aspek yang secara estetis dievaluasi oleh penonton, di mana penonton pada umumnya tidak melihat setiap elemen karya seni yang ditampilkan, tetapi memperoleh kesan secara keseluruhan dari karya tersebut. John Martin menyatakan bahwa bentuk dapat didefinisikan sebagai hasil dari penyatuan berbagai elemen tari yang dipersatukan secara kolektif sebagai kekuatan estetis, yang tanpa proses penyatuan ini bentuk tersebut tidak akan terwujud. Berdasarkan dari pengertian bentuk pada tari, maka dapat disimpulkan bentuk tari berdasarkan geraknya, yaitu 1. Tari representasional adalah tari yang menggambarkan sesuatu dengan jelas atau wajah. Contohnya, ada tari bondan yang menggambarkan kasih sayang ibu kepada anaknya. Dan kedua, tari non-representasional, yaitu tari yang melukiskan sesuatu secara simbolis, biasanya menggunakan gerak-gerak maknawi. Contohnya pada tari bedaya. B. Jenis gerak tari. Gerak tari yang indah berasal dari proses pengolahan yang telah mengalami stilasi atau digayakan dan distorsi atau pengubahan, sehingga lahirlah dua jenis gerak tari, yaitu gerak murni atau wantah dan gerak maknawi yang disebut tidak wantah. Apakah yang dimaksud dengan kedua jenis gerak tari tersebut? Mari kita simak pembahasan di bawah ini. Pertama, gerak murni atau disebut gerak wantah adalah gerak yang disusun dengan tujuan untuk mendapatkan bentuk artistik atau keindahan dan tidak mempunyai maksud-maksud tertentu. Yang kedua ada gerak maknawi atau gestur, atau bisa juga disebut gerak tidak wantah, adalah gerak yang mengandung arti atau maksud tertentu dan telah distilasi. Misalnya gerak ulap-ulap dalam tari Jawa merupakan stilasi dari orang yang sedang melihat sesuatu yang jauh letaknya. Selanjutnya bagian C, nilai estetis dalam gerak tari. Apa itu nilai estetis dalam gerak tari? Nilai estetis dalam gerak tari adalah kemampuan dari gerak itu untuk menimbulkan suatu pengalaman estetis.
Pengalaman estetika dari seorang penari dalam melaksanakan gerak wajib dilihat pula dalam kualitas gerak yang dilakukannya. Estetika bersifat subjektif. Nilai estetika pada tari tidak hanya dilihat secara keseluruhan, tetapi juga dapat dilihat pada geraknya. Nilai estetika pada tari dapat diperoleh melalui penglihatan atau yang disebut visual dan pendengaran atau yang disebut auditif. Gerak pada tari merak misalnya, yaitu pada gambar di atas, merupakan ungkapan keindahan dari gerak-gerik kehidupan burung merak. Keindahan tersebut dituangkan dari gerak satu ke gerak lain, sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Nilai estetika dapat pula dikatakan sebagai persepsi dan impresi. Persepsi adalah tahap di mana sensasi itu telah berkesan. Persepsi menggerakkan proses asosiasi dan mekanisme lain seperti komparasi yang disebut perbandingan, diferensiasi yang disebut pembedaan, analogi yang disebut persamaan, dan sintetis yang disebut penyimpulan. Kesemuanya menghasilkan pengertian yang lebih luas dan mendalam dan menjadi sebuah keyakinan yang disebut impresi. Jadi, impresi merupakan kesan pertama terhadap gerak yang dilihat, dan persepsi merupakan interpretasi terhadap gerak tersebut. Pada nilai estetika, impresi dan persepsi merupakan dua sisi yang saling melengkapi. Nilai estetika juga dipengaruhi oleh emosi penikmat tari. Emosi merupakan perasaan yang perlu digugah dan harus ada untuk dapat menikmati kesenian dan keindahan. Emosi dapat terjadi antara penari dengan penikmat ketika gerak sebagai bahasa komunikasi nonverbal dapat menghadirkan makna sesuai dengan apa yang ingin disampaikan. Pada drama tari misalnya, ungkapan emosi dapat disampaikan secara nonverbal melalui desain dramatik atau nyanyian sebagai dialog. Dari pembahasan materi mengenai bentuk, jenis, dan nilai estetis dalam gerak tari, kita dapat menyimpulkan bahwa dengan menari, seorang penari dapat mengekspresikan jiwanya melalui gerak tari yang memiliki nilai estetika yang tinggi. Gerak dasar tari yang memiliki simbol atau makna dalam tarian tersebut akan memiliki nilai estetis tersendiri. Melalui gerak, seorang penari dapat berkomunikasi dengan penikmatnya. Dan karena gerak, seseorang dapat berekspresi dengan terus mengembangkan gerak tersebut menjadi gerak yang baru. Setiap tari memiliki ragam gerak dasar yang dirangkai menjadi sebuah tarian. Ragam gerak dasar yang berbeda antara tarian satu dengan yang lainnya akan menjadi ciri khas tersendiri. Keanekaragaman ragam gerak dasar tari merupakan rahmat Tuhan dan merupakan kenyataan. Maka perlu dihargai dan disyukuri keberadaannya. Tuhan menciptakan manusia dari berbagai macam suku dan bangsa. Dari perbedaan gerak tari tersebut, maka terlahir tarian yang memiliki ciri khas gerak tertentu. Sekiranya itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.